Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita dari kelompok 4. Di sini kita bahas tentang pemanasan global dan perubahan iklim. Let's go! Pemanasan global adalah pemanasan jangka panjang sistem iklim bumi yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Ini seringkali disebut sebagai peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Pada saat ini kita sedang berada dalam jalur peningkatan 2 kali lipat dari batas 1,5 derajat Celcius yang telah ditentukan dalam perjanjian Paris. Laporan IPCC mencatat bahwa gas emisi rumah kaca telah mengalami peningkatan sebanyak 2 kali lipat sejak tahun 2010 di semua sektor utama secara global. Lalu seberapa besar sebenarnya dampak dari perubahan iklim terhadap perekonomian dan juga sektor apa saja yang terpukul dari survei persepsi risiko global ketika krisis mata pencarian terjadi, lalu cuaca ekstrim juga mengancam. Bahkan kalau kita lihat serangan teroris itu hanya berada di peringkat di bawah dari cuaca ekstrim. Ketika kenaikan suhu di bumi terjadi, maka wilayah pertanian dan juga perkebunan akan terkena imbasnya. Kenaikan suhu 1 derajat Celcius saja itu bisa memicu volatilitas cuaca ekstrim yang merusak kualitas dan juga kuantitas panen. Jadi ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari kenaikan suhu bumi di Indonesia. Ialah yang pertama, suhu yang lebih panas. Pada tahun 2011 hingga 2020 menjadi dekade terpanas yang pernah tercatat. Suhu yang tinggi meningkatkan penyakit hingga kebakaran hutan. Yang kedua ialah peningkatan kekeringan, di mana perubahan iklim dapat mengubah ketersediaan air sehingga menjadikan air semakin langka di berbagai wilayah di Indonesia. Yang ketiga ialah kekurangan makanan, di mana hal ini karena pada sektor perikanan, pertanian dan juga peternakan dapat hancur dan juga menjadi kurang produktif sehingga menyebabkan penurunan pada hasil panen. Yang terakhir yaitu pada dampak peningkatan resiko kesehatan. Perubahan iklim ini menjadi ancaman kesehatan terbesar yang dihadapi oleh manusia. Dampak iklim juga membahayakan kesehatan melalui polusi udara. Pada November 2021, dunia mengadaptasi Glasgow Climate Pact. Pada 2030, dunia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 45% sebelum akhirnya mencapai 0% emisi pada 2050. You cannot claim to be green while your plans and projects undermine the 2050 net zero target and ignore the major emission cuts that must occur this decade. People see through the smokescreen. OECD countries must phase out coal by 2030 and all others by 2040. Pemanasan suhu global 50 tahun terakhir menjadi tragis. Salah satunya adalah penggunaan bahan bakar fosil. Di antaranya adalah batu bara, gas bumi, dan gas alam. Pemangku kepentingan menjadi sangat penting untuk pengeluaran legislasi lingkungan itu sendiri, tak terkecuali Undang-Undang Omnibus Law dan Minerba yang bergegas menggagas faktor industri demi merucuti lingkungan itu sendiri. Rangkaian kebijakan negara yang berdampak signifikan yang kita butuhkan untuk sekarang. Rasanya, manusia dan pemangku kepentingan menjadi proporsional untuk mengaktori dalam perubahan cuaca dan iklim untuk saat ini. Lalu sebenarnya apa sih yang menjadi tembok penghalang kita semua dalam mengatasi permasalahan pemanasan global ini? Terdapat beberapa hambatan yang harus kita hadapi, seperti meningkatnya penggunaan gas emisi karbon yang terus meningkat setiap harinya,
Hal ini bisa ditujukan, bisa kita lihat dari bentuk keseharian kita sebagai manusia yang sebagai makhluk berkembang dan memiliki teknologi yang terus berkembang setiap harinya. Salah satunya seperti penggunaan kendaraan bermotor, yang mana kendaraan bermotor ini tentu harus menggunakan energi fosil, yang mana energi fosil ini tentu bisa mengeluarkan gas emisi karbon, yang mana gas emisi karbon ini tentu bisa, selain bisa untuk mencemari polusi, mencemari udara, juga bisa untuk meningkatkan pemanasan global di dunia. Kemudian yang kedua, ada kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengurangan gas emisi karbon itu sendiri, atau bahkan untuk mengatasi pemanasan global. Hal ini bisa dilihat dari memang setiap misalkan ada suatu gerakan yang berfokus kepada lingkungan, namun masyarakat sekitar masih belum menerima dengan terbuka adanya gerakan yang berfokus pada lingkungan tersebut, dan malah gerakan yang berfokus pada lingkungan ini ditolak oleh masyarakat karena memiliki beberapa program atau memiliki beberapa acara yang memang tidak bisa diterima oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian faktor yang terakhir ada di faktor pemerintah itu sendiri, yang mana pemerintah selain memiliki peran untuk pemegang kekuasaan, juga memiliki wewenang sebagai pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan bahkan untuk evaluasi kebijakan. Yang mana apabila ketiga proses ini tidak dijalankan dengan baik, maka akan berdampak juga kepada kebijakan yang membahas mengenai lingkungan. Apabila kebijakan yang membahas mengenai lingkungan ini tidak dilaksanakan dengan baik, tidak dijalankan dengan baik oleh pemerintah, maka bisa berdampak juga kepada lingkungan yang ada di negara. Hal ini juga bisa berdampak kepada masyarakat yang selain menjadi sasaran untuk kebijakan itu sendiri, juga menjadi aktor yang terdampak dari kebijakan itu. Hal ini bisa menjadikan masyarakat terkesan malas untuk mengikuti kebijakan itu apabila kebijakan yang membahas mengenai lingkungan ini tidak dijalankan dengan baik, tidak dibahas dengan baik oleh pemerintah. Ketiga hal tersebut, peningkatan CFC, kurangnya kesadaran masyarakat, dan bahkan dari faktor pemerintah, itu menjadi faktor-faktor utama yang menjadi hambatan untuk kita semua dalam mengatasi pemanasan global yang saat ini sangat krusial yang ada di negara-negara, baik itu negara Indonesia maupun negara-negara lain yang ada di bumi itu sendiri, karena memang pemanasan global ini terdampak kepada global, tidak hanya satu negara saja. Terdapat 6 poin yang kami rangkum sebagai opsi atau alternatif yang bisa kita semua gunakan dalam usaha kita untuk mengurangi pemanasan global. Yang pertama ada pengurangan gas rumah kaca, yang memang gas rumah kaca itu sendiri merupakan salah satu penyebab utama terjadinya pemanasan global. Yang kedua ada pengurangan gas emisi. Yang ketiga ada penggunaan energi yang lebih rendah dalam lingkup perkotaan, seperti usaha kita untuk berjalan kaki itu bisa mengurangi polusi, yang juga bisa mengurangi gas emisi sebagai salah satu upaya kita dalam mengurangi pemanasan global. Yang keempat ada elektrifikasi teknologi, yang mana pada saat ini tentu sudah banyak juga teknologi-teknologi yang menggunakan listrik rendah emisi, seperti teknologi kendaraan bermotor, yang mana kendaraan bermotor ini saat ini sudah digaung-gaungkan untuk dialihkan energinya kepada energi listrik, yang mana itu lebih ramah lingkungan dan lebih bisa membuat lingkungan lebih baik lagi. Yang kelima ada penggunaan listrik rendah emisi, yang juga bisa kita terapkan dengan cara meninggalkan secara perlahan penggunaan energi fosil. Dan yang terakhir ada pengefektivitasan penggunaan pertanian. Mengapa? Karena pertanian itu sendiri merupakan salah satu bentuk deforestasi manusia terhadap hutan. Karena pertanian itu sendiri salah satu
hewan yang ada di pertanian, yaitu sapi, yang mana sapi ini ternyata secara kita tidak ketahui itu merupakan salah satu sumber gas metana. Hal ini juga bisa dibuktikan dengan adanya data mengenai 1/4 gas emisi dikeluarkan oleh pertanian, yang mana terutama dikeluarkan oleh sapi itu sendiri. Sehingga apabila fungsi dari pertanian ini bisa diefektivitaskan oleh manusia itu sendiri dan bisa minimalisir terjadinya pemanasan global. Halo, nama saya Nazira Aulia Zahra dari kelas 6A Politik Lingkungan. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Politik Lingkungan. Langsung saja. Oke, itu bentuk salah satu aksi yang saya lakukan untuk menyelamatkan lingkungan. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Sarah Nabila Putri. Sekarang saya lagi menanam pohon jambu di halaman rumah saya untuk melestarikan lingkungan hidup dan mencegah pemanasan global. Yuk kita tanam. Ayo selamatkan bumi kita dengan menanam pohon. Bye. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iksan Sauri. Di sini saya akan menanam pohon jambu yang berada di bawah saya. Ini demi memenuhi kebutuhan atau kewajiban saya demi UAS Politik Lingkungan. Ya mungkin langsung saja kita masukkan pohonnya. Mungkin ini adalah salah satu pohon yang saya tanam demi memperkembangkan suhu bumi yang memang saat ini sudah panas sekali. Mungkin cukup sekian untuk kali ini dalam menanam pohon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Novianto. Saya dari kelas 6A Politik Lingkungan. Di sini saya ingin melaksanakan UAS Politik Lingkungan yang berbentuk suatu penyelamatan lingkungan, yang mana saya ambil untuk penanaman pohon. Dimana penanaman pohon ini saya sengaja lakukan di sini karena bisa teman-teman lihat sendiri, ini merupakan lahan yang habis ditebang juga ya, habis digusur. Di sini sengaja saya menanamkan pohon mangga karena pohon mangga itu memiliki banyak khasiat, selain dari buahnya juga ada semacam juga kan. Ya, inilah bentuk aksi lingkungan yang saya lakukan demi menyelamatkan bumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.